Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Cabang-cabang keimanan yang ke-57. As-sabi wal khamsuna min syu'abil iman. Yang ke-57 dari cabang-cabang keimanan husnul khuluq. Husnul khuluq, akhlak yang bagus. Catatan kaki nomor 4. Al-khuluqu badlun nada. Al-khuluq badlun nada yaitu murah hati. Wa kaful adha, menahan gangguan. Wa ikhtiyarul fadail, dan memilih perkara-perkara yang utama. Wa tarkur radha'il, dan meninggalkan perkara-perkara rendahan, perkara-perkara yang hina. Wa huwa sifatul anbiya. Husnul khuluq itu adalah sifatnya para nabi wa shalawatullahi alaihim wa khisalul auliya, dan ciri-ciri wali-wali Allah. Ciri-ciri wali-wali Allah. Qala Ibnu Abbas wa Mujahid fi tafsiri wa innaka la'ala khuluqin azim. Abdullah Ibnu Abbas dan Mujahid berkata, ketika mentafsirkan ayat wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad di atas akhlak yang sangat agung. Surat apa ini? Nun. Apa artinya nun? Kenapa Allah menurunkan nun, alif lam mim, alif lam ra? Tafsirnya apa? Beda-beda. Jadi Allah menurunkan huruf-huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf itu nun, qaf, alif lam mim, alif lam ra. Itu yang tahu maknanya hanya Allah, dan kita itu diwajibkan untuk meyakini bahwasanya Allah itu menurunkannya untuk suatu hikmah yang hanya Allah yang mengetahuinya. Hikmahnya hanya Allah yang mengetahuinya. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad di atas akhlak yang sangat agung. La ala dinin azimin. Engkau wahai Muhammad sungguh di atas agama yang agung. La dina ahabba ilayya, tidak ada agama yang lebih aku cintai. Wala ardo indi minhu, dan tidak ada yang lebih aku ridhoi di sisiku darinya. Wa huwa dinul Islam, yaitu agama Islam. Wa fi sahihaini ana Hisham ibnu Hukaim sala Aisyah radhiyallahu anha. Sesungguhnya Hisham ibnu Hukaim sa'ala, bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha an khuluqi Rasulillah alaihi salatu wasalam, tentang akhlak Rasulullah alaihi salatu wasalam. Faqalat, maka Aisyah menjawab, kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Yakdibu li ghadabihi wa yarda li ridahu. Nabi itu marah karena kemarahan Allah, dan Nabi ridha karena ridhonya Allah. Wa qad jumi'at makarimul akhlaq fi qaulihi ta'ala, dan sungguh telah dikumpulkan akhlak-akhlak yang mulia itu dalam ucapan Allah Ta'ala, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Ambillah pemaafan, berikanlah pemaafan, wa'mur bil urfi, dan perintahkan pada suatu yang ma'ruf,
wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Kemudian kembali ke halaman 114. Kata mu'alif, wa yadkhulu fihi katmul ghaidhi, dan masuk di dalam husnul khuluq katmul ghaidh, menahan marah, walinul janib, bersikap lemah lembut, wat tawadhu, dan tawadhu, merendahkan diri. Termasuk contoh sifat tawadhu, lupa yang mengucapkan ahlul ilminya, yaitu seseorang bertemu kepada saudaranya kemudian dia mengucapkan salam terlebih dahulu. Itu menunjukkan ketawadhuan seseorang. Liqauli ta'ala wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan sesungguhnya engkau Muhammad sungguh di atas akhlak yang sangat agung. Wa qauli ta'ala wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang bisa menahan marah, wal 'afina 'anil nas, orang-orang yang memaafkan dari manusia, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu mencintai al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Allah memiliki sifat mahabbah, tidak dimaknakan dengan makna yang lain. Semisal iradatus thawab, Allah ingin memberikan pahala kepada orang-orang yang berbuat baik. Tidak benar itu. Wali hadits Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhu ma fi sahihaini, dan dengan sandaran hadisnya Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhu ma dalam kitab sahihaini, anna Rasulullah alaihi salatu wasalam, sesungguhnya Rasulullah alaihi salatu wasalam lam yakun fahishan wala mutafahishan, wa qala inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa, sesungguhnya termasuk sebaik-baik kalian adalah yang paling bagus akhlaknya. Terjemahnya apa ini? Lam yakun fahishan wala mutafahishan. Apa Mas Aris? Sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam lam yakun fahishan wala mutafahishan. Oke. Catatan nomor kaki nomor 1. Sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam lam yakun fahishan wala mutafahishan. Maksudnya kalau ada terjemah yang ringkas kan enak. Catatan kaki nomor 1. Qauluhu fahishan, ucapan. Berarti ucapan siapa ini? Qauluhu Abdullah ibni Amr. Qauluhu fahishan minal fahsyi wa huwa al-khuruju anil haddi. Fahishan maknanya itu dari fahish, kekejian, yaitu al-khuruju anil had, keluar dari batasan. Wala mutafahishan ay mutakallifan al-fahish, jadi membebani diri dengan kekejian, yakni anna Nabi alaihi salatu wasallam lam yakun al-fahsyu jabaliyan lahu, sesungguhnya sifat keji itu tidak ada pada Nabi secara tabiat, wala kasbiyan, dan tidak pula beliau itu berusaha, sifat keji itu diusahakan oleh beliau. Wa makana yujzi bisayyiati sayyiatan, dan beliau tidak pernah membalas sebuah keburukan dengan keburukan, walakin ya'fu wa yasfahu, tetapi beliau itu memaafkan. Contohnya lafaz apa? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Anna Rasulullah alaihi salatu wasallam lam yakun fahishan wala mutafahishan, sungguhnya beliau alaihi salatu wasallam tidaklah seseorang yang melampaui batas, seseorang yang keluar dari batasan-batasan yang telah ditetapkan, dan mutafahishan, seseorang yang memiliki sifat tertabiatkan sifat keji dan mengusahakan sifat keji. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat, inna
Inna min ahabbikum ilayya ahsanahum akhlaqa. Sesungguhnya sebaik-baik dari kalian terhadap aku yaitu yang paling baik akhlaknya. Wal hadits Aisyah radhiyallahu anha fi sahihaini, dalam kitab as-sahihaini aidan anha qalat, sesungguhnya beliau radhiyallahu anha berkata, ma khuyyira Rasulullah alaihi salatu wasalam baina amrayni, tidaklah Rasulullah alaihi salatu wasalam diberi dua pilihan di antara dua perkara, illa akhadha aisarahuma, kecuali beliau memilih yang paling mudahnya. Malam yakun isman, selama perkara yang mudah tersebut tidak ada unsur dosanya. Fa in kana isman, jika perkara tersebut ada unsur dosanya, kana abadan nasi minhu, maka beliau adalah orang yang paling jauh dari dosa. Wa ma intaqama Rasulullah alaihi salatu wasallam li nafsihi, dan tidaklah beliau membalas alaihi salatu wasallam untuk dirinya illa antun tahaka hurmatullahi, kecuali dilanggar kehormatan Allah. Fayang takima lillahi biha, maka beliau akan membalas untuk Allah atas kehormatan Allah yang telah dilanggar. Yang bawahnya ini lumayan kesulitan memahaminya, yang akhir-akhir ini dilewati sampai as-saminu wal khamsuna min syu'abil iman. Tambahan sedikit tentang husnul khuluq, akhlak yang bagus. Jadi kebanyakan manusia itu memahami, pemahaman kebanyakan manusia itu husnul khuluq itu khusus ketika bermuamalah dengan makhluk. Khusus bermuamalah dengan makhluk. Dan itu adalah pemahaman yang sangat kurang. Karena akhlak yang bagus itu, sebagaimana ketika bermuamalah dengan makhluk, juga mencakup muamalah dengan Al-Khaliq, bermuamalah dengan Allah, pencipta. Jadi kalau mungkin ada kajian-kajian tematik, temanya husnul khuluq, seringnya itu yang dibahas adalah apa? Bagusnya akhlak terhadap sesama. Dan itu adalah pemahaman yang kurang. Masih ingat Mas Randy husnul khuluq terhadap khaliq? Masih ingat? Pernah? Oh, Mas enggak masuk. Berarti sing nata rekaman masuk terus kan ya. Mas Aris. Wah, udah lama. Ya meskipun udah lama ya kudune dieling-eling. Wah. Iya. Dan sing lama terus entek lali berarti nambah, sing ilang, sing lama wis keri ilang, Bu. 3. Wah. Ya mungkin butuh kursus merangkai kata. Ya engko nek disebut ada terus eling. Ya, husnul khuluq jangan hanya dibatasi muamalah dengan makhluk, tapi juga yang lebih pentingnya muamalah dengan Al-Khaliq. Husnul khuluq fi muamalatil khaliq, akhlak yang bagus ketika bermuamalah dengan Allah Al-Khaliq. Yang pertama ada 3. Talaqi akhbarillahi bitasdiq, menerima khabar-khabar Allah dengan membenarkan. Talaqi akhbarillahi bitasdiq, menerima khabar-khabar Allah dengan membenarkannya. Jadi apa saja yang dikhabarkan Allah dalam Al-Quran atau lewat lisan Rasulnya, kita benarkan. Dan itu termasuk adab yang bagus terhadap Khaliq. Contohnya hadis tentang lalat yang jatuh ke dalam gelas. Beliau alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk menenggelamkannya sekalian, karena dalam satu sayapnya ada penyakit dan sayap yang lain adalah obatnya. Terus mengimani perkara-perkara yang akan datang di hari kiamat.
Semisal matahari itu akan didekatkan 1 mil. Tidak usah dibantah bagaimana matahari didekatkan 1 mil, tapi manusia tidak terbakar. Tidak usah dibantah, cukup kita imani. Itu yang pertama. Yang kedua, talaki ahka mahu bitanfid wa tatbik. Menerima hukum-hukumnya dengan melaksanakannya. Menerima hukum-hukumnya dengan melaksanakannya. Maka seseorang tidak boleh membantah, menolak sesuatu pun dari hukum-hukum Allah. Jika dia menolaknya salah satu saja, maka itu termasuk akhlak yang buruk terhadap Allah. Contohnya puasa. Puasa itu tidak diragukan lagi, itu sangat memberatkan bagi jiwa. Karena seorang manusia itu akan meninggalkan makan, meninggalkan sesuatu yang disukai, baik berupa makanan, meninggalkan minuman, ataupun meninggalkan nikah, bagi yang sudah nikah. Dan itu adalah sesuatu yang memberatkan bagi jiwa. Dan seorang yang mukmin, yang akhlaknya bagus terhadap Allah, akan menerima pembebanan ini. Kemudian lagi sholat. Sholat itu adalah sesuatu yang sangat berat kepada sebagian manusia. Terlebih lagi terhadap orang-orang munafik. Akan tetapi jika disandarkan kepada orang mukmin, sholat itu bukanlah sesuatu yang berat. Yang ketiga, termasuk bagusnya akhlak terhadap Allah yaitu menerima takdir-takdir Allah dengan ridho dan sabar. Menerima takdir-takdir Allah dengan ridho dan sabar. Apapun yang terjadi itu adalah semuanya dengan takdir Allah. Baik perkara tersebut disukai ataupun dibenci, itu kita menerimanya dengan ridho dan sabar. Itu husnul khuluq terhadap al-khaliq. Kemudian husnul khuluq fi muamatil khalqi, akhlak yang bagus ketika bermuamalah dengan makhluk, yaitu seperti yang di catatan kaki tersebut yang disebutkan tadi, kaful adha wa badlun nada wa talaqatul wajh, mencegah gangguan, dermawan, dan wajah yang berseri-seri ketika berjumpa dengan saudaranya. Dan dermawan itu bukan hanya seperti yang dipersangkakan manusia, anna badlul mali faqat. Dermawan itu bukan hanya sekedar mencurahkan harta saja. Bahkan balil kurmu yakunu fi badlil nafas wa fi badlil jah wa fi badlil mal wa fi badlil ilmi. Dan bisa jadi kemuliaan itu dengan mencurahkan jiwanya, mencurahkan kehormatannya, jabatan, menyerahkan harta, dan mencurahkan ilmu. Itu bermurah hati. Bukan hanya dalam sekedar memberikan harta. Kita memiliki teman yang mau membantu kebutuhan-kebutuhan kita. Contohnya cari pekerjaan sulitan, terus ada teman yang membantu mencarikan pekerjaan, itu termasuk dermawan. Meluangkan waktunya untuk membantu saudaranya. Nah, itu sedikit tentang husnul akhlak, husnul khuluq. Intinya apa Mas Zaki mau? Ringkasannya. Contoh nih, husnul khuluq terhadap al-khaliq. Macamnya. Membenarkan khabar-khabar. Yang kedua, menerima hukum-hukumnya dengan melaksanakan. Yang ketiga, menerima takdir-takdir Allah dengan ridho dan sabar. Berarti nanti kalau ada kajian, mendingan husnul khuluq ma'al khaliq. Kajiannya kitab tauhid. Aja masalah bermuamalah dengan makhluk toh yang dibahas iki. Semua ya sepakat, semua kaum muslimin ketika bermuamalah dengan makhluk, menerima semuanya. Berbuat baik pada orang tua, berbuat baik pada tetangga. Ya. Langsung ke halaman 118 yang itu tadi dilewati.
karena kesulitan. Nah, antum mbok coba diwaca dhewe. As-saminu wal khamsuna min syu'abil iman. Yang ke-58 dari cabang-cabang keimanan, al-ihsanu ilal mamalik. Berbuat baik kepada budak-budak. Berbuat baik kepada budak-budak. Liqauli ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah dan janganlah engkau mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua berbuatlah baik. Wabidil kurba, dan dengan kerabat, karib kerabat, wal yatama, dan anak-anak yatim. Man mata abuhu qabla al-bulug, seseorang yang bapaknya meninggal dunia sebelum dia balik, itu yatim. Wal masakini, dan orang-orang miskin, wal jari dzil qurba, dan tetangga yang dekat, wal jaril junubi, dan tetangga yang jauh, wasahibi bil jambi, dan teman sejawat, wa binis sabil, dan orang-orang yang dalam perjalanan, wa ma malakat aymanukum, dan budak yang kalian miliki. Wali hadisi al-ma'rur Ibnu Suwaid radhiyallahu anhu. Catatan lagi nomor 1. Wa al-Ma'rur Ibnu Suwaid al-Asdi Abu Umayyah al-Kufi minat tabi'in. Dari kalangan at-tabi'in, muridnya sahabat. Asyami'atan wa ishrina sanah, hidup 120 tahun rahimahullah. Fi sahihaini qala, dalam kitab As-Sahihaini berkata, Ra'aitu, aku melihat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu wa alaihi khullatun. Aku melihat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dia memakai 2 pakaian. Wa ala gulamihi khullatun misluha, dan budaknya juga memiliki 2 pakaian yang semisalnya. Abu Dzar memakai 2 pakaian, budaknya juga memakai 2 pakaian yang semisal. Fasa'alnahu an dzalik, maka kami bertanya kepada beliau tentang perkara tersebut. Faqala, kemudian beliau menjawab, Inni sababtu rajulan, sesungguhnya aku telah mencela seorang laki-laki. Fasyakani ila Rasulillah alaihi salatu wasalam, kemudian laki-laki tersebut mengadukan aku kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Faqala li Rasulullah alaihi salatu wasalam, maka Rasulullah alaihi salatu wasalam berkata kepadaku, ayyartahu bi ummih, apakah engkau telah mencela dia dengan ibunya? Paham gak ini? Maksudnya mungkin contohnya ibu seorang yang kulitnya hitam, ibumu warnanya ireng. Ditanya, apakah engkau mencela dia dengan ibunya? Innaka mru'un fika jahiliyah. Abu Dzar, sesungguhnya engkau adalah seseorang yang dalam jiwamu itu ada perkara jahiliyah. Maksudnya celaan tersebut min akhlakil jahiliyah, termasuk akhlak-akhlaknya orang-orang jahiliyah. Fa fika khuluqun min akhlakihim, dan dalam dirimu itu wahai Abu Dzar ada satu akhlak dari akhlak-akhlak mereka orang-orang jahiliyah. Jadi mencela orang lain itu termasuk akhlak-akhlak jahiliyah. Wa yambaghi lil muslimi alla yakuna fihi syai'un min akhlakihim, dan selayaknya bagi seorang muslim itu tidak ada dalam dirinya itu sesuatu dari akhlak-akhlak orang-orang jahiliyah. Maka dalam hadis tersebut ada larangan anit ta'yir, dari mencela dan merendahkan bapak-bapak dan ibu-ibu orang lain. Karena itu adalah termasuk akhlak jahiliyah. Innaka mru'un fika jahiliyatun thumma qala inna ikhwanakum khawalukum. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, sesungguhnya saudara kalian khawalukum,
Catatan kaki al-khawalu al-khasmu wal khodam. Al-khawalu al-khosam, kerabat dan khodam, pembantu, pelayan. Wahiduhu khailun, mufradnya yaitu budak. Yaqau al-abdi wal ummah. Wa huwa ma'khudun min at-takhlil wa huwa tamlik wal muradu bil ikhwan ikhwatul Islam. Sesungguhnya saudara kalian ini adalah pelayan kalian. Ja'alahumullahu tahta aidikum, yang Allah menjadikan mereka di bawah kekuasaan kalian, jadi melayani kalian. Faman kana akhuhu tahta yadaihi, maka siapa saja yang memiliki saudara yang berada di bawah kekuasaannya, artinya dia menjadi pelayannya, budaknya, fal yud'imhu mimma ya'kulu, maka seseorang tersebut hendaknya memberikan makan kepada pelayan tersebut mimma ya'kulu, sebagaimana dia makan. Wal yulbishu mimma yalbasu, dan memberikan pakaian semisal apa yang dia pakai. Wala tukallifuhum wala yukallifuhum, insyaallah, dan tidak membebani mereka para budak minal amal, dari pekerjaan-pekerjaan ma yaghlibuhum, yang memberatkan mereka. Fa in kallaftumuhum ma yaghlibuhum fa'ainuhum alaihi, jika kalian membebani mereka dengan sesuatu yang memberatkan mereka, maka tolonglah mereka, bantulah mereka. Itu yang ke-58. Jadi Abu Dzar ini telah berbuat baik kepada budaknya. Budaknya memakai 2 pakaian. Ya, Abu Dzar memakai 2 pakaian, budaknya juga memakai 2 pakaian, karena perintah Nabi SAW untuk memberi makan, memberi pakaian sebagaimana makan dan pakaiannya pemilik budak. Tapi itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Dan itu biijma'il muslimin, dengan kesepakatan kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam. Sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.